Teman-teman, selamat datang di Kontra Narasi, channel yang membahas seputar isu dan informasi sosial politik tanah air yang lagi hangat dan yang penting untuk teman-teman semua ketahui. Oke, kali ini saya akan update beberapa informasi menarik terkait kubu teroris dan juga Pak Jokowi. Karena ada dua perkembangan kontras, di mana kubu teroris semakin kacau balau, ada informasi terjadi keretakan di internal mereka. Beberapa orang di dalamnya mulai tidak sepaham. Ada yang inginkan berdamai dengan Pak Jokowi supaya tidak dipenjara, sementara ada yang tidak. Bahkan Faisal Assegaf dan Refli Harun sesama pendukung Roy Suryo sampai berseteru dan berdebat hebat di salah satu TV. Bahkan terungkap ada aliran uang masuk ke rekening Roy Suryo CS. Selain itu ada informasi juga Roy Suryo CS ingin lari ke luar negeri mengikuti jejak Egy Sujana. Tapi langsung dikandaskan Polda Metro Jaya dengan melarang Roy Suryo CS ke luar negeri. Sedangkan Pak Jokowi namanya makin melambung di dunia internasional dengan hadir menjadi pembicara di forum Bloomberg Singapura. Artinya tujuan Roy Suryo CS untuk merendahkan nama Pak Jokowi tidak tercapai. Malahan Pak Jokowi makin bersinar di dunia internasional. Adi Prayitno pun memberikan apresiasi khusus untuk Pak Jokowi. Tak perlu berlama-lama, yuk kita simak bersama informasi-informasi menarik itu satu persatu. Pertama, Roy Suryo CS dijerumuskan Ahmad Kosinudin pengacaranya. Ingat, justru sejak awal Jokowi tidak pernah mau damai, dan hari ini kalau kami mengambil perdamaian itu sama saja kami melakukan deklarasi pengkhianatan. Nah, muncul ide-ide antara lain misalnya Pak Asgaf tadi mengusulkan bagaimana bisa nggak mediasi. Oh bagus itu, coba tanya dulu mau nggak mereka dimediasi, ya kan? Baik pihak Jokowi dan keluarga maupun pihak Roy Suryo dan kawan-kawan mau nggak dimediasi. Di penyidikan kami setorkan ke pihak penyidik, di persidangan kami akan persiapkan tambahannya nanti di persidangan. Selanjutnya kami ingin tegaskan di kasus ini ya, peran yang membuat klien kami tidak ditahan adalah dukungan dan doa seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan percaya kalau ada pihak-pihak yang mengaku-ngaku merasa punya peran sehingga klien kami tidak ditahan, apalagi mengaku-ngaku punya kapasitas untuk menyelesaikan persoalan ini dengan perdamaian-perdamaian. Ingat, justru sejak awal Jokowi tidak pernah mau damai, dan hari ini kalau kami mengambil perdamaian itu sama saja kami melakukan deklarasi pengkhianatan terhadap seluruh rakyat Indonesia, dan itu tidak mungkin dilakukan terutama oleh Pak Roy dan Pak Rismond yang selama ini sudah meyakinkan kita 99% ijazah itu palsu, 11.000 triliun ijazah itu palsu, dan seluruh rakyat sudah ikut meyakini keyakinan dari Pak Roy dan Pak Rismond. Karena itu mohon doa dukungannya, kami akan tetap istiqomah konsisten untuk berjuang untuk membersihkan legasi bangsa Indonesia. Di video tadi coba teman-teman perhatikan ekspresi wajah Roy Suryo, seperti tertekan dan tidak happy. Senyumannya tidak ikhlas. Roy Suryo sepertinya di dalam hati tidak setuju dengan Ahmad Kosinudin. Dia lebih ingin berdamai agar tidak masuk penjara lagi. Karena Roy Suryo ini sudah residivis, jadi hukumannya akan lebih berat dibandingkan yang lain. Di sini juga terungkap ada konflik di internal pendukung Roy Suryo CS. Karena pernyataan Kosinudin ini untuk membantah pernyataan Faisal Assegaf CS yang berupaya melakukan lobby mediasi antara kubu Roy Suryo CS dan Jokowi. Kedua, Roy Suryo malu-malu membuka ruang untuk mediasi dengan Jokowi. Tapi kalau dari Anda sendiri pengennya mediasi atau enggak? Enggak apa-apa, saya sih manut aja ya selaku klien, kita kan tunggu kan niat baik itu kita hormati ya. Kemarin juga secara khusus habis pertemuan di Komisi Percepatan itu, Prof. Jimli juga mengundang kami untuk kemudian kita diskusi dan niatnya bagus. Jadi menurut saya niat dari apakah itu Prof. Jimli, Pak Faisal, niat juga Mas Kosinudin, semua baik. Jadi itu nanti akan kita lihat bersama terbaik apa. Tapi memang kami menginginkan Jokowi itu hadir di persidangan gitu. Atau Jokowi mempertanggungjawabkan ini gitu. Jadi bagaimana caranya? Apakah kalau mediasi itu Jokowi nggak hadir, itu kan juga bisa juga dia hadir gitu kan. Tapi ya sudahlah, kalau saya sih ngikutin aja. Saya kan melihat mana yang terbaik untuk kasus ini semua. Oke, tapi kalau misalnya mediasi maunya kayak gimana? Ya, saya sih nggak ngerti ya maunya kayak gimana. Di video ini kelihatan bahwa Roy Suryo sebenarnya membuka ruang juga untuk mediasi dengan Jokowi. Tapi dia berharap itu dilakukan pihak lain. Karena dia sudah terlanjur malu. Apalagi ada informasi Roy Suryo sudah menerima banyak dana ke rekening pribadinya. Dia juga sudah terlanjur keluar-keluar ijazah Jokowi palsu. Bahkan 99% palsu. Jadi dia sudah terpojok dan berharap mediasi itu diupayakan pihak lain.
Ketiga, pengacara kondang Fredrik Yunadi ungkap info A1 kubu Roy Suryo CS dapat dana 16 miliar rupiah. Membaca itu ada yang Ya, saya ada informasi A1, ada yang kasih dia dana. siapa sosoknya itu, Pak? Saya nggak tahu siapa. Orang Nilainya cukup besar, 16 miliar. oh, 16 miliar. Diberikan ke sana. Artinya sebanding dengan resiko yang Roy Suryo hadapi. Saya nggak tahu, Pak. Tapi katanya ada sumber dana yang masuk, jumlahnya cukup besar, fantastik, kan gitu kan, sehingga dia disuruh melakukan manuver-manuver. Apa kepentingannya apa? Artinya Politik lah. Yang memberikan informasi saya ini A1. Tapi orangnya itu A1, bagi saya percaya dia. Fredrik Yunadi yang pernah menjadi pengacara Polri ini mengungkap fakta mengejutkan. Karena informasinya dia akui A1. Jadi tidak main-main. Ini bisa menjadi bukti bahwa kubu Roy Suryo CS ini memang ada bohirnya. Karena uang 16 miliar rupiah itu tidak sedikit. Pantas mereka semangat tiap hari hanya bicara soal ijazah palsu. Sampai mereka meninggalkan pekerjaan mereka sehari-hari. Menurut teman-teman, kira-kira siapa yang memberikan uang 16 miliar itu? Coba komen di kolom komentar. Keempat, Faisal Assegaf bongkar borok kubu Roy Suryo CS. Meninggalkan kesan satu sifat Refli Harun dan kawan-kawan ini kekanak-kanakan. Benar nggak Anda bikin opini seolah-olah kita yang bertahan di situ itu? Yang bikin opini siapa? Saya Anda lihat mengatakan. media dan saya mau mengatakan kawan-kawan pengacara Roy Suryo, maaf saya jujur mengatakan mengusung pandangan-pandangan ideologi radikalisme karena anti dialog, anti mediasi dan sangat hipokrasi mau berantem. Saya agak kecewa karena saya nggak suka. Saya kalau melangkah itu mempertimbangkan perasaan semua orang. Jadi bro, ini kita ini mau Anda harus klarifikasi itu ke slotnya publik. terbatas. Oke. Klarifikasi itu ke publik sebelum saya buka WA. Saya punya barang bukti Anda WA saya. Mau saya buka? Sal, Saya orang yang tidak bisa ditantang untuk bicara. Anda itu salah ngomong tentang saya. Nanti saya jelaskan. Anda itu main salah. kayak preman. Totally incorrect Anda itu. Preman Oke, kan. oke. Allahu baik, Akbar. baik. Ya, saya jelaskan nih biar Undang Anda. saya di sini. Kok aneh sekali Anda ini. Gak usah bentak saya. Iya, Anda mentak saya juga. Tahan dulu. Kita bicara digoreng. Sal, tukang gorengnya bukan Refli Harun sayang. Tukang gorengnya namanya Ahmad Hozinuddin. Anda mau marah sama saya, ya? Ya, ayo kita sama-sama. Sangat marah. Iya, Tidak makanya. ada maaf. Iya. Saya kan di dalam. Dan kita diundang itu personal-personal. Oke. Bukan satu kelompok yang ada ketuanya nggak ada. Dan saya yang melakukan dorongan proses dialog itu. Karena itu di tempat saya, di kantor saya. Oke. Kesepakatan itu memang diputuskan bersama antara Roy, Iva, dan pihak tim reformasi Polri. Secara etika memang tidak bisa tersangka dihadirkan dialog. Mereka punya pertimbangan lain, sama dengan Anda tuan rumah kan. Bung Faisal kalau mau datang di sini batasan bicara cuma setengah jam, saya harus ikut dong. Kesepakatan itu dua pihak kan. Bahkan tim reformasi Polri memberi ruang. Boleh Anda ikut di forum ini tapi bisa duduk di belakang saja. Nah, tetapi forum itu kemudian diprovokasi oleh Refli Harun secara sepihak. Oke. Yang menganggap dia sebagai ketua di sana. Siapa ngangkat dia ketua? Nggak ada. Oke. Semua berkedudukan sama. Oke. Kemudian Refli Harun itu all out tanpa perundingan dengan kawan-kawan. Meninggalkan kesan satu sifat Refli Harun dan kawan-kawan ini kekanak-kanakan. Saya undang Anda ke satu tempat. Kemudian sampai ke sana saya bubarkan acara itu. Apa etika saya? Itu tidak bijaksana dan dewasa. Kemudian setelah keluar, mendistorsi informasi. Saya agak kesal. Bagaimana kita mau memperjuangkan kebenaran sebuah ijazah yang kita anggap palsu, kalau cara-cara kita dengan kemunafikan, dengan kebohongan, saya nggak suka. Oke. Baik. Dan saya nanti kalau pada persoalan ini perlu diungkap, saya minta video kok. Bisa saya minta CCTV. Jangan di dalam ruangan kelihatan kekanak-kanakan, tapi keluar dari ruangan jadi hero. Saya nggak mau. Oke. Mestinya mereka bertahan, ataupun mereka keluar, mereka juga menghargai kami di dalam. Baik. Karena kehadiran itu kesetaraan, egaliter. Baik, Bang Kedua, Faisal. Bang Faisal Saya tahan. garis bawahi dulu. Tidak ada satu pernyataan pun memediasi antara pengacara Jokowi, Roy Suryo
dengan Jokowi nggak ada. Oke. Ini ketinggian, ini terlalu GR. Yang kami bicara itu melanjutkan proses mediasi untuk menggugurkan status tersangka mereka di Polda. Baik, baik. Ada salah tangkap ini. Baik, baik. Bang Faisal tahan dulu ya, kita harus... Di forum ini adalah awalnya adalah membicarakan kasus mereka. Kalaupun ada tema. Oke? Iya. Oke. Bukan. Ya saya punya CCTV di kantor kok. Iya, kan ketika kita mau menghubungi itu kan hubungin udahlah, kita nggak usah itu, kita ngomong aja tentang ke Komisi Reformasi Kepolisian kan. Yang itu kan. difokuskan pada 3 orang itu. Oh, Baca lagi tadi Anda punya undangan itu. Setiap yang diundang itu bicara siapa? oh iya, memang benar, memang tidak fokus. Nah, ini salah. Kalau ada yang bilang bahwa fokusnya Kan 3 orang, dia ngeles, nanti ada CCTV saya, bro, kantor saya, bisa merunut pembicaraan gini, itu Sal, bermasalah. Sal, ya, siapa yang bilang difokuskan 3 orang? Saya kan sudah tunjukkan tadi kan, semua orang bicara, oke, right? Nah, lalu kemudian ketika ternyata Kata RRT difokuskan itu ditarik dulu, tidak difokuskan itu kan ragam pendapat masing-masing. Oke, tunggu ya Bang Faisal. Tidak ada persetujuan untuk mengangkat Anda ketua. Bang Faisal sebentar ya, kita dengarkan dulu dari Bang Refli ya. jadi, Karena ini begini Mbak. nah gini, saya selesaikan dulu. Nanti saya akan selesaikan dulu Masa faktanya. begini yang kemudian menyasar opini kita tuh nggak bagus. Udah. Ya. Sal, sini Sal. Saya selesaikan Gaya faktanya politik ya. bajingan itu tidak jujur. Oke, Bang Faisal tahan dulu, Ngomong tahan apa? dulu, tahan dulu. Faisal. Anda Tahan dulu. jangan Bang Faisal, manfaatkan tadi saya sudah kita. ingatkan Kok ketika kita manfaatkan jeda. apa, Sal? Oke, Saya akan Bang Refli. manfaatkan apa? Anda kok sadar heran? nggak Anda bikin opini seolah-olah kita yang bertahan di situ itu? Yang bikin opini siapa? Saya Anda lihat mengatakan. media. Loh, media yang mengutipnya Anda tidak apa, fair. Sal? Kok Baik, nggak Bang fair Refli, gimana? Bang Faisal, Saya saya ingatkan mengatakan. sekali lagi Anda pembicaraan kalau di dalam- Anda Oke, buka dulu dari baik, awal. Baik, Iya. pemirsa kita jeda sejenak. Kalau RRT Indonesia kita tidak akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah diundang, bersama kami. Itu nggak boleh jualan untuk diri kita. Apa dengan isu ijazah palsu? Karena memang ada pembelahan. Suka tidak suka. Benci atau mendukung. Ya kan? Jadi kita sangat hati-hati untuk memilih diksi, narasi yang tidak menambah bias. Misalnya ketika, karena Pak Refli kan nggak hadir. Alangkah baiknya kalau saat itu hadir akan lain. Baru semua menangkap mediasi itu hanya dalam pengertian yang sederhana. Dan prosesnya udah jalan. Misal kemarin mereka tidak ditahan di Polda, itu proses mediasi. Saya punya bukti. Siapa bilang nggak ada mediasi? Itu bukan penegakan hukum murni. Iya, memang diatur pun Karena dalam ada hukum. proses mediasi. Ada hikmat kebijaksanaan. Baik di pihak Polri maupun pihak pengacara. Jadi ada satu injeksi kultur dalam satu faktor psikologi yang membuat pertimbangan itu menjadi lebih matang. Saya kemudian melihat, kalau penahanan itu tidak dilakukan, boleh dong mengevaluasi status tersangka. Artinya mediasi pihak tersangka dengan pihak Polda. Ini dipelintir. Dibilang mau damai sama Jokowi, sama teman-temannya Refli, yang ngaku pengacara profesional hebat. Gagal bahasa. Ini menarik juga. Nanti ya. Tahan dulu Bang Refli ya, habis ini ya. Saya luruskan ini dulu. Ya. Jadi ini kan saya yang lempar ini. Anda memperbincangkan sesuatu yang Anda Ya, hadir nggak? Niat saya itu. ya, oke. Oke. Jadi ini melanjutkan proses mediasi pasca Roy Surya, Tifa tidak ditahan. Tidak dalam rangka mediasi dengan Jokowi. Oke. Tidak masuk ke ranah hukum. Oke. Saya tidak masuk di situ. Pertama, bukan pengacara. Bukan siapa-siapa. Saya sebagai orang yang mengkritisi saja. Ikut mencoba menawarkan analisa pidana atau jalan hikmat kebijaksanaan. Artinya apa? Di atas seluruh tafsir hukum itu ada namanya political will. Apalagi kasus itu sudah menyentuh aktor-aktor besar di lingkar kekuasaan. Melibatkan nama Megawati sebagai ketua umum PDIP. Melibatkan Insinyur Joko Widodo. Sebagai Presiden ke-7. Ini kita dari luar melihat tanpa mengintervensi para kerja pengacara. Oke. Jadi boleh dong publik saya berbicara di luar perundingan hukum itu. Tetapi karena kawan-kawan ini
memframing sebagai pejuang keadilan yang hanya pada kasus ijazah palsu. Kemudian siapapun yang tidak mendukung dianggap mengkhianati. Ini sangat munafik. Acara kemarin itu tidak hanya bicara Roy, ada 1.000 orang yang ditersangkakan yang memiliki hak yang sama di dalam jebakan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Oke. Itu kan salah satu adalah Laras, siapa yang kemarin itu ponakan dari salah satu sahabat saya. Mary. Jadi ada 1.000 orang yang bermasalah terhadap ketidakadilan di Republik ini. Sekarang di penjara. Kenapa 3 orang ini dalam satu kasus mendominasi semua dan merasa kastanya mau didamaikan dengan Jokowi? Ucapan saya itu nggak ada soal Jokowi. Kalau tanya saya soal Jokowi, saya menunggu keputusan hukum. Saya nggak boleh main yakin atau percaya. Makanya 4 bulan ini saya diam. Ini bilang palsu, ini bilang asli. Boleh dong saya diam. Oke. Tapi saya mau Iva, Roy Surya, jangan dijerat karena motivasi politik. Jangan karena ada gangguan sistem hukum yang salah, kemudian ini masuk perangkap. Mereka sahabat saya. Pengacara yang baik itu bisa bertarung di jalur pengadilan, dia juga melakukan jalur belakang untuk dalam rangka meyakinkan kalau kasus-kasus itu ada community, ada faktor-faktor sosial. Banyak kita lakukan di zaman Pak Timur Pradopo. Ada peristiwa ribut antar mahasiswa, kita datang, Bang jangan, karena nanti gejolaknya gini. Betul. Tapi kalau tukang goreng, cari subscribe, cari view, cari terkenal di MK, cari tukang demo, memang goreng. Akibatnya saya bingung. Ini kasus daging 1 kilo, wah narasinya 1 ton. Dan cocologi. Menurut saya, Bung Andi, Bung Refli, hentikan narasi yang tidak ada urusan dengan fakta dan bukti. Kamu sudah bikin fakta, kamu sudah bikin bukti. Masuk ke pengadilan. Dan kamu sudah mengatakan menolak mediasi. Secara terbuka, kami menolak mediasi. Konsisten. Konsisten. Tidak boleh mundur. Kamu masuk ke sana dan menghargai semua proses hukum. Tidak boleh berdebat di emperan kantor polisi. Maki-maki orang. Mempelintir bahasa teman. Menyikuk teman demi popularitas. Itu tidak adil. Seolah-olah Anda ini baru berjuang. Kasus Maluku itu di mana kalian? Ayo dong, gantian. Bunuh-bunuhan. Bisa akur. Bisa damai. Dan saya mau mengatakan kawan-kawan pengacara Roy Surya, maaf saya jujur mengatakan, mengusung pandangan-pandangan ideologi radikalisme karena anti dialog, anti mediasi dan sangat hipokrasi. Saya mau buka di awal tadi kan. Ini mediasi antara Garuda TV memediasi Refli sama Andi. Mediasi dialog di luar hukum, di luar pengadilan. Ini banyak disinformasi, saya kan? kasih kesempatan. Bang Refli ya. Tiap hari Saya pertukar untuk Bang Refli loh. Tiap hari itu di Kompas, panggil itu Hasanuddin, panggil itu kubu Jokowi. Dimediasi oleh Kompas. Bagaimana disebut pakar hukum, pengacara hebat, tidak punya bahasa Indonesia yang baik. Bahasanya tinggi-tinggi. Ini mediasi, Pak. Dimediasi sama Pan ini. Kubu Jokowi, kubu Roy Surya, dimediasi untuk dialog. Mediasi itu udah jalan. Sebelum saya berbicara mediasi dalam konteks sosial politik. Ada tanggung jawab negara. Ada tanggung jawab melihat masa depan. Tapi kalau datang dengan semangat ideologi radikalisme, terorisme yang mengusung semangat-semangat kekerasan, maka dia tabrakan dengan semangat Pancasila. Sila keempat itu jelas, hikmat kebijaksanaan. Masuk ke musyawarah untuk mencari mufakat. Mau contoh? Papua konflik damai, Aceh konflik damai. Ini dengan konflik damai. Bukan berarti saya mengarahkan Refli sama Andi damai. Saya nggak punya kapasitas. Apalagi mendamaikan. Misinformasinya banyak banget. Iya, nanti sebentar. Berikut Bang Refli kami berikan kesempatan Bang Refli di segmen berikut ya. Terlalu jauh melihat saya. Pengacara, urusan yang menurut saya, maaf,
Yang pengantar. Sederhana. Ini kayaknya salah satu sumber Dengan Jokowi, masalahnya mungkin sama sekali headline tidak malam ada. ini ya. Jadi forum ini saya klarifikasi, posisi saya sebagai warga negara di ruang non hukum. Ya, dan kamu salah melihat saya. Nah, tapi kalau Refli Harun dan kawan-kawan kemudian ada manuver di tim reformasi Polri, itu ada perdebatan soal etika di sana. Kenapa? Mereka tidak diusir. Mereka tuh berunding dengan tim di dalam. Apakah masih mau duduk? Atau keluar tunggu? Dan saya tuh dialog sama Bang Refli. Mohon sedikit 1 menit kita putuskan. Tapi ini komunitas sumbu pendek. Semua mau berantem. Saya agak kecewa karena saya nggak suka. Saya kalau melangkah itu mempertimbangkan perasaan semua orang. Jadi bro, ini kita ini mau Anda harus klarifikasi itu ke slotnya publik. terbatas. Oke. Klarifikasi itu ke publik sebelum saya buka WA. Saya minta Kenapa saya yang mengatakan sama. Roy sama kawan-kawan itu proses mediasi? Saya punya barang bukti, Anda WA saya. Mau saya buka? Sal, Saya orang yang tidak bisa ditantang untuk bicara. Anda itu salah ngomong tentang saya. Nanti saya jelaskan. Anda itu main salah. kayak preman. Totally incorrect Anda itu. Preman Oke, kan. oke, Allahu baik, baik. Akbar. Baik. Ya, saya jelaskan nih biar Undang Anda. saya di Jeda situ sesaat ada ya, pejabat Bang Faisal, negara, Bang kita Refli. mau bersedia Baik. untuk menyelesaikan Pemirsa Indonesia, masalah. kita Anda segera buat kembali sesaat lagi, manuver. tetaplah bersama kami. Ya. Saya tidak pernah bicara menolak mediasi. Itu satu. Coba cek. Ada nggak Refli Harun bilang saya tolak mediasi? Yang mengatakan itu adalah Hozinuddin. Ahmad Hozinuddin. Ahmad Hozinuddin itu siapa? Dia adalah pengacara Roy Suryo dan Rismond serta 5 orang lainnya dan bukan pengacara Tifauza Tiasuma. Satu. Oke. Yang kedua, Refli Harun itu bukan pengacara siapapun. Saya hanya teman. Teman Roy Suryo, teman Tifauza, teman Faisal Assegaf. Coba cek, apakah saya pengacara di antara satu itu? Yang ketiga, Anda memutuskan keluar dari forum itu mewakili siapa? itu nggak ada kaitannya. Saya solidaritas sama orang 3. Udah, jangan dipotong. Kalau kita duduk tidak solidaritas. Ya, jangan dipotong dulu, Jangan Sal. dipelintir. Sal. Jangan dipotong dulu, Sal. Saya melintir di mana? Ya, jadi ya, saya pribadi tanya sama ini buktinya. Orang yang pertama kali menyayangkan statement dari Hozinuddin Refli Harun. Kenapa? Karena dalam percakapan. Pamit dulu ya, saya agak kurang enak. Oke, silakan, Sal. Sama orang bohong saya. Silakan pamit, Sal. Saya Silakan. punya bukti-bukti Silakan. saya. Silakan pamit, Hak Sal. Anda, Bang Faisal. Anda mengatakan saya bohong, silakan pamit. Aku klarifikasi di media sana. Udah, silakan pamit. Klarifikasi. Nah, coba bayangkan Anda. Bukan Kita ini mau saya adil nggak minta bersih? forum ini buat kamu bicara jujur ke luar sana. Maka kita dengarkan dulu Bang Ya Faisal. dengarkan. Bicara bahwa kamu minta maaf, kamu keluar itu menyebabkan tafsir yang salah terhadap saya dan Loh, kawan-kawan. itu sikap masa. Ya udah, oke. Udah. Kalau saya mau Akibat jelaskan. perbuatan Bang Refli itu Atas perbuatan Bang Faisal kemudian terjadi disinformasi. Saya dituduh macam-macam, dituduh pengkhianat dan Sal, gini aja, ya. Anda suka atau tidak suka, saya mau undangan dengarkan. ini. Baik. Saya Bang mau Faisal sebentar jelaskan. Ya, Bang Faisal sebentar. Kamu kembali ke undangan itu. Itu bukan soal. Loh, ini presenternya ini, Sal. Kok aneh sekali Anda ini? Gak usah bentak saya. Iya, Anda mentak saya juga. Tahan dulu. Baik. Oke, tahan. Oke, Bang Refli silakan. Oke. Ya, jadi kalau prinsipal itu menolak mediasi dengan Jokowi dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda bicara digoreng, Sal, tukang gorengnya bukan Refli Harun, sayang. Tukang gorengnya namanya Ahmad Hozinuddin. Dia tukang gorengnya. Anda dengarkan sendiri. Nah, tegurlah. Loh, Kalau saya sebentar dulu. Saya akan bela Anda. Sebentar. Kita dalam persiapan menegur, tapi yang berhak menegur kan dia, bukan saya. Kan saya bukan lawyernya. Nah, dia bicara, tiba-tiba bicara mengenai bukan hanya Faisal Assegaf yang dia singgung, Refli Harun dia juga singgung, tapi dia tidak sebut nama. Ada yang mengaku sebagai juru bicara dan lain sebagainya. Enggak, bohong itu semua gini. Anda dengarkan, ya kan? Lalu kemudian dia juga bicara tentang mengenai bicara sebagai lawyer, bicara sebagai pengamat, atau bicara sebagai awam, orang biasa. Dia dalam kapasitas sebagai lawyer, dia harus tanya dulu dong, apakah kliennya setuju atau tidak dengan ucapan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, yuk, kalau Anda mau marah sama saya, ya, ayo kita sama-sama. Sangat marah. Iya, makanya. Tidak ada maaf. Iya.
Tidak Jadi ada Anda maaf, nggak peduli saya mau Anda mau apa enggak. Anda sekarang, Enggak. saya minta sedikit saja. Oke. Saya minta di forum ini, Ya. saya mau lihat solidaritas Anda sama ke saya. Kan Anda keluarkan solidaritas. Iya. Berarti saya ditinggalin di forum itu bagaimana? Oke. Bukan solidaritas. Bu, ya. Itu bahasa itu berbahaya. Ya, itu kan pilihan. Berarti Anda punya pilihan. Iya. Anda menyampaikan, Iya. memang kita Iya. diundang untuk menyampaikan pendapat pribadi-pribadi. Iya. Tidak dalam konteks mengusung kepentingan Roy dan kawan-kawan. Iya. Kan ada 1.000 orang Udah, iya. dijadikan tersangka. Iya. Kita perjuangkan mereka juga. Iya. Saya jangan one dengan Anda. Anda nanya apa ke saya? Ketika dia ngomong panjang lebar, saya nggak pernah motong. Tapi begitu. Oke. Iya, yang tanya Bang Faisal. Monggo. Apalagi mau Din? Nah, karena itu saya bilang Mau lihat? nggak bisa, tidak bisa Faisal, begitu. Nggak apa-apa kalau Faisal pulang nggak apa-apa lah. Itu daripada mengganggu terus gitu. Oh, jangan bahasa-bahasa mengganggu itu bahaya. Enggak, kan Saya pulang mengganggu dan omongan Anda saya. mau Saya menggoreng setiap saya mau ngomong Gaya Anda potong gitu loh. Saya diam. Oke, diam ya. Oke. Nah, Oke, Bang Refli. silakan. Karena itu saya mengatakan kita itu harus membedakan apakah kita itu seorang aktivis ataukah seorang lawyer. Kalau seorang aktivis Anda mau melawan Jokowi, ya kan? Silahkan. Masa kita harus buka di media? Ya, kalau Anda mau melawan Jokowi, silahkan. Tetapi kalau Anda seorang lawyer, Anda harus mengupayakan bagaimana Anda save your client. Nanti segmen berikutnya, untuk Bang Andi. Jadi dia juga ada kesalahan. Aja mediasi, Oke. tahan aja. Baik. Ini tampaknya juga menjadi salah satu sumber perdebatan malam hari ini, atribusi dan bukan atribusi, maksudnya headline yang kita gunakan malam hari ini ya, pemirsa. Ya, ini jadi menarik saya di pertemuan ini saya mendapatkan berita baru ya juga. Bahwasanya mereka sebetulnya mau ditahan ya, tapi ada suatu proses mediasi. Ya, mungkin dari jaminannya ada Bang Refli ya mungkin ya. Ya kita tidak melepaskan juga ada Bang Faisal di sini juga gitu. Yang selalu enggak ikut ya, mohon maaf. Jadi mungkin itu ya jaminannya gitu. Oh, saya baru tahu ini. Infokan itu. Dan suatu juga yang menarik gitu loh. Tadi Bang Faisal cerita sama saya, harus dibuka semua itu rekeningnya para tersangka itu biar fair semua gitu. Bisa lihat juga kita. Ya menarik juga menurut saya nih. Kita bisa tahu juga nih ada bohir-bohir siapa di belakang ini kan. Faisal Assegaf ini termasuk kelompok pendukung Roy Suryo CS karena sering beberapa kali muncul bersama Refli Harun dan Roy Suryo CS. Tapi di sini Faisal Assegaf merasa dikhianati. Dia pun bongkar-bongkaran sampai dia meminta periksa rekening Roy Suryo CS. Ini kan ada indikasi aliran dana yang masuk ke rekening mereka. Dia juga menyinggung Roy Suryo CS itu radikalisme. Apalagi pengacaranya Kosinudin memang ex-aktivis HTI. Yang menarik juga kelihatan Refli Harun terpojok. Apalagi ketika Faisal Assegaf ingin tunjukkan bukti WA. Jadi memang kubu pendukung Roy Suryo CS ini sudah kocar-kacir. Dan perlahan-lahan semua kebusukan Roy Suryo CS ini akan terbongkar. Karena seperti Faisal Assegaf ini sudah berani buka suara di publik. Kelima, Roy Suryo CS dicekal ke luar negeri. Ya, saya sih senyum saja ya menjawab adanya statement bahwa kami itu dicekal ya gitu. Nggak apa-apa ya, toh sudah selesai. Udah pulang dari Sydney, Australia, dan bahan-bahan semuanya sudah komplit untuk pembuatan yang black paper itu. Semuanya sudah komplit, nggak perlu lagi ya gitu. Kalau ke Singapura nggak usah lah. Singapura kampus abal-abal kayak gitu kok. Hanya kampus ke-46 dari 55 di Singapura, dan itu kampus swasta. Langkah penyidik mencekal Roy Suryo CS perlu diapresiasi. Karena ada dugaan Roy Suryo CS ini pilihan terakhir mereka kabur ke luar negeri. Jika mereka sudah terpojok dan merasa akan kalah di pengadilan, kabarnya semua para tersangka akan lari ke luar negeri. Mereka ingin ikut jejak Egy Sujana yang sudah lebih dulu lari ke luar negeri. Bahkan Egy Sujana terang-terangan mengaku tidak akan kembali ke Indonesia karena takut dipenjara lagi. Saya lebih milih di sini dulu karena unpredictable-nya nasib atau kepada keadaan saya yang tidak pasti. Saya yang udah 3 kali di penjara, nggak mau di penjara lagi saya mau lawan aja terus. Sampai dijemput nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau saya di Indonesia, belum apa-apa udah ketangkep lagi, ngapain? Blow on namanya. Saya lawan, makanya saya mau ke amnesti, mau kemana lagi juga, ayo kita jabanin gitu. Jejak melarikan diri ke luar negeri juga seperti yang dilakukan Habib Rizik ketika menjadi tersangka waktu lalu. Jadi polisi sudah membaca ada gerakan terencana untuk Roy Suryo CS melarikan diri.
Makanya langsung dilakukan pencekalan. Tapi seperti biasa, Roy Suryo ini langsung ngeles, ngaku senyum aja, padahal dalam hatinya terpukul. Karena opsi untuk melarikan diri ke luar negeri tertutup sudah. Keenam, dungunya pengacara Roy Suryo. Ya, beban pembuktian itu ada pada... Bentar. Jadi kasus ijazah palsu ini yang harus membuktikan Pak Jokowi. Oh iya dong, kan siapa yang membuktikan dia harus gini. Gimana? Siapa yang membuktikan? Sebentar, bro, sebentar. Ampun. Gini asasnya nih, Mas Aiman ya. Sebentar dulu, ini mesti belajar. Ini bukan orang hukum, jadi nggak paham ilmu hukum ini. Ya. Biar selesai dulu Mas Aristo. Beliau yang lebih bertanggung. Incumbit probatio cuinicit non cuinegat. Artinya di dalam hukum pembuktian, ini kita bicara hukum pembuktian, bro. Ya, di dalam hukum pembuktian itu beban pembuktian ada pada orang yang memtersangkakan orang, bukan kepada seorang tersangka. Itu beban pembuktiannya di situ. Ya, jadi ketika seseorang mendalilkan bahwa nama baiknya dicemarkan, kehormatannya diserang, maka dia harus bisa membuktikan itu kepada proses penegakan hukum. Misalnya gini, kita bicara real, misalnya gini. Pak Jokowi merasa bahwa dia dicemarkan, sebenarnya gitu. Dia dihasut. Dalam konteks hukum pembuktian. Ya sebentar, Pak Jokowi merasa bahwa dia dicemarkan, dihasut, dikatakan ijazahnya palsu padahal asli. Katakanlah seperti itu. Lalu Pak Jokowi harus membuktikan apa? Ya artinya, gini, artinya di dalam penegakan hukum ini kita akan melihat sejauh mana bukti-bukti yang dimiliki oleh Pak Joko Widodo itu kemudian akan terbukti secara meyakinkan di dalam proses persidangan. Gini, pembuktian itu kan dia berimbang, Mas Aiman. Dan harus diingat, bukti-bukti yang saat ini ada di Polda Metro Jaya itu kan baru bukti-bukti sepihak. Buktinya dari Pak Jokowi, buktinya dari UGM. Ini bukti bahwa pengacara Roy Suryo itu juga hanya modal framing, bahkan sampai membuat teori baru. Padahal sudah jelas siapa yang menuduh dalam prinsip hukum dialah yang harus membuktikan. Tapi di sini pengacara Roy Suryo ini berusaha membalikan teori itu. Otomatis langsung ditertawakan para pakar yang hadir di dialog rakyat bersuara itu. 7. Adek Darmawan dan Andi Aswan bongkar framing baru Roy Suryo CS. Perihal heboh, KIP sendiri menyatakan harusnya ini masih 5 tahun tapi 2 tahun sudah dimusnahkan perihal data. Gini, masalah KIP tidak ada urusannya dengan Bapak Insinyur Joko Widodo. Pisahin dulu deh. Ini jangan framing lagi nih. Kalau ada pemusnahan itu urusannya KPU, bukan urusan Pak Jokowi. Ya, ada pemusnahan terus dilakukan satu PKPU-nya nomor 12 mengatakan bahwa itu dimusnahkan 1 tahun, kemudian Andri mengatakan itu 5 tahun. Nah, yang dimusnahkan data yang mana? KPU mana? KPU pusat yang pada saat Pilpres atau KPU Surakarta? Kalau Surakarta itu 5 tahun, bahkan lebih sudah kan? Ya kan kalau wali kota Solo kan kemarin kan. Nah jadi intinya gini loh, jangan di framing. Ini kebiasaan Roy Suryo CS, framing, mengorkestrasi. Itu 2020, Bandi ini tahu datanya dapat dia. 24 Februari 2020. Itu sudah diposting ijazahnya. Jadi jangan salah-salahkan lagi nih, banyak kambing hitam. Nah, sekarang dia pakai kambing conge nih, ya kan? Nah, inilah yang harus kita lihat. Nih teman-teman mahasiswa di belakang saya ini bukan pro dan kontra nih, tetapi pada dasarnya kita harus memberikan pengarahan kepada teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa ini. Jangan juga, ya kan, analog yang diteliti fotokopi. Nah, pertanyaannya gampang sekali, sederhana kok, ya kan? Nah, adik-adik mahasiswa nanti kalau lulus nanti yang ngasih ijazahnya siapa? Kampus apa Roy Suryo? Kampus. Nah, yang bisa katakan palsu atau asli kampus apa Roy Suryo? Kampus. Ini sederhana gitu loh. Jadi kita jangan di framing. Ini kan maunya Roy Suryo bukan mau melihat. Dia maunya gini nih. Pak Jokowi kasih dia. Nih aku nyerah ya Roy. Silahkan teliti jasa saya ya. Terima kasih. Nah tetap aja palsu kata dia. Itu kalau penelitian dia. Orang dari departemen mana sih dia? Emang kau siapa bos? Kau siapa bos? Kau siapa? Kau bukan siapa-siapa bos. Yang menarik lagi, tadi kan ada reformasi Polri yang rapat di PTK itu. Tolak. Kan mereka ini bukan walkout. Ya, diusir, halus. Jadi ngapain ada di dalam kalau nggak disuruh ngomong? Berarti patung kan, lebih harus keluar lah. Itu usiran halus itu. Artinya gini. Tupoksi reformasi Polri bukan
didirikan untuk Roy Suryo. Ya, bukan didirikan untuk Roy Suryo. Dia internal Polri yang harus dibersihkan. Bukan persoalan penyidikan penetapan tersangka Roy Suryo, itu kecil sekali. Mulai dari anggaran, pangkat, itu tupoksinya. Kok datang ke sana mengadu-adu mentang-mentang ada pawangnya situ kenalnya katanya. Biasa, yang udah nganggur diangkat lagi, ya kan? Ya seorang pinter katanya. Loh bos, lu prof aja bos. Tapi persoalannya adalah kemudian apa yang kamu sampaikan, ya artinya analogi hukum Anda itu bukanlah satu hukum yang harus diikuti oleh Polri bos. Ya, Polri punya sistem penyidikan, diatur oleh PK Polri, diatur undang-undang Polri, bagaimana tata cara penyidikan dan lain sebagainya. Ikuti, periksa 5, tetap periksa 5, kemudian berikan kesempatan sama dengan klaster kedua. Klaster pertama diperiksa, setelah itu kandangin. Ngapa? Sepadan nggak kandangin nggak? Kandangin ngapain? Sekjen Peradi Bersatu Adik Darmawan dan Ketua Umum Jokowi Mania Andi Aswan ini yang rajin memberikan penjelasan terhadap framing jahat Roy Suryo CS. Kedua tokoh ini perannya sangat penting untuk mencerdaskan publik. Karena kalau tidak ada orang-orang seperti mereka, publik akan mudah termakan permainan framing narasi kubu Roy Suryo CS. Seperti menyoal pemusnahan dokumen di KPU Solo dan mengaitkan dengan Jokowi. Padahal itu tidak berkaitan dengan Jokowi. Itu tanggung jawab KPU. Juga soal Roy Suryo mengaku wall out, padahal diusir secara halus karena status mereka sebagai tersangka. 8. Jokowi ejek Roy Suryo CS dengan jadi pembicara di forum Bloomberg Singapura. Beralih ke informasi lain, saudara, di sela kegiatannya di Singapura, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, bertemu dengan mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong. Keduanya berbincang sembari menikmati sarapan. Pertemuan keduanya berlangsung di Hotel Raffles, Singapura. Jokowi terlihat disambut oleh mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong. Keduanya bertemu di sela agenda Jokowi menghadiri forum Bloomberg New Economy. Jokowi dijadwalkan berbicara di depan forum itu pada hari Jumat. Forum diskusi ini antara lain membahas sejumlah isu ekonomi dunia. Lewat akun Instagramnya, Jokowi mengatakan sebagai berikut, ngobrol santai bersama sahabat lama, Menteri Senior Lee Hsien Loong, dari tawa ringan mengenang masa lalu bersama, hingga gagasan besar tentang masa depan Indonesia Singapura. Jokowi sebelumnya tiba di Singapura pada hari Sabtu lalu atau hari Selasa lalu untuk mengikuti forum Bloomberg New Economy yang digelar pada tanggal 19 hingga 22 November. Jokowi dijadwalkan akan berbicara di forum pada hari Jumat mendatang. Beberapa waktu lalu Jokowi juga sempat mengatakan akan membicarakan tantangan ekonomi dunia, terutama pentingnya intelijen ekonomi. Forum Bloomberg New Economy akan membahas tantangan ekonomi dunia dan bagaimana solusi pemecahannya, sehingga data ekonomi ke depan akan lebih akurat dan aktual. Kehadiran Jokowi sebagai pembicara di forum Bloomberg Singapura ini seperti mengejek Roy Suryo CS. Karena tujuan Roy Suryo tidak tercapai, karena mereka ingin nama Jokowi rusak baik di tanah air maupun di dunia internasional. Itulah alasan mereka memframing ijazah palsu Jokowi. Tapi framing mereka tidak berhasil. Nama Jokowi tetap harum di dunia internasional. Malahan dia diangkat masuk ke Dewan Penasihat Bloomberg dan kini menjadi pembicara. Di tanah air juga publik makin banyak yang bersimpati dengan Jokowi.
karena terus diserang Roy Suryo CS tanpa adab. Jadi di sini kelihatan kontras, Roy Suryo CS menjadi tersangka dan dicekal ke luar negeri, sementara Jokowi namanya makin harum di dunia internasional. 9. Adi Prayitno puji Jokowi. Ya, sebenarnya kalau kita mau jujur ya, bisa dilihat dalam dua hal sekaligus. Pertama, dalam perspektif Jokowi yang tidak lagi jadi presiden, tapi menjadi salah satu dewan penasihat dalam sebuah institusi sebenarnya yang disebut dengan Bloomberg New Economy, satu lembaga yang sebenarnya yang bertujuan untuk mengurangi ya kesenjangan antara negara-negara maju dengan negara-negara yang tidak maju. Ini yang saya kira dari dulu kan selalu muncul pertanyaan apa yang sebenarnya akan terjadi kepada Pak Jokowi setelah posisinya tidak lagi jadi presiden, tapi dengan adanya posisi ini maka Jokowi dianggap memiliki daya tarik sehingga menjadi bagian salah satu penasihat di forum internasional. Yang kedua tentu yang dilihat oleh publik dan tentu saja yang paling banyak ditunggu adalah apa nanti kira-kira statement kemudian juga pidato yang akan disampaikan oleh Pak Jokowi, termasuk soal bagaimana tantangan ekonomi global di masa-masa yang akan datang, karena Bloomberg New Economy ini adalah sebagai upaya untuk mengurangi bagaimana ketimpangan ekonomi yang terjadi antara negara-negara selatan dengan negara-negara utara itu bisa dikurangi secara signifikan. Inilah yang saya kira memang kiprah Pak Jokowi dalam konteks dunia internasional sedang ditunggu oleh publik, terutama kira-kira visi dan apa gagasan-gagasan besar yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Jokowi, terutama bagaimana cara menciptakan tatanan ekonomi global yang kemudian berkeadilan, tatanan ekonomi global yang kemudian sustain, dan ini tentu menjadi forum yang kemudian mencari titik temu antara pemimpin-pemimpin dunia dengan pelaku bisnis di sektor swasta. Jadi ini yang sebenarnya sedang ditunggu betul nanti bagaimana pidato politik Pak Jokowi. Ya, Anda mau mengatakan bahwa Jokowi ini naik panggung dan terutama ini merupakan forum dunia, dan apakah ini juga menjadi tanda bahwa magnet politik seorang Jokowi masih kuat? Ya, harus diakui dengan posisi sebagai dewan penasihat dalam forum ini, tentu saja ini kan menegaskan bahwa daya tarik Pak Jokowi sebagai salah satu mantan presiden di Indonesia dan tentu saja di forum internasional itu relatif cukup dipertahankan. Karena kalau tidak salah, kalau kita membaca di websitenya Bloomberg ini, hingga saat ini pimpinan dunia termasuk juga pelaku di bidang bisnis ada kurang lebih sekitar 1.500 orang yang sudah bergabung di dalamnya, terdiri dari pemimpin pemerintahan, adalah mereka yang pernah menjadi pemimpin dunia, termasuk juga adalah pelaku bisnis dan usaha. Jadi forum ini sebenarnya adalah untuk mensinkronisasi sekaligus mencari titik temu apa sebenarnya aspek ekonomi, aspek kepentingan yang bisa dipertemukan antara pimpinan dunia, pimpinan global dengan sektor swasta, terutama di bidang ekonomi, tentu untuk mengurangi disparitas yang selama ini mungkin kekayaan dan pemerataan ekonomi itu hanya terjadi di negara-negara maju. Inilah yang memang kenapa ketika Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu itu kemudian ditunjuk menjadi salah satu dewan penasihat Bloomberg-nya ekonomi, para pendukung Pak Jokowi kan kemudian tepuk tangan. Semacam ingin memberikan pesan bahwa Pak Jokowi setelah tak lagi jadi presiden, tapi posisinya, peran-perannya itu masih dianggap cukup signifikan di kancah internasional. Karena memang bicara tentang Pak Jokowi tentu menjadi sesuatu yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Saya setuju dengan Adi Prayitno. Ini bukti bahwa Jokowi setelah tidak lagi jadi presiden tetap menjadi daya tarik di forum internasional. Ini juga membuktikan kualitas kepemimpinan dan pengaruh Jokowi itu luas, tidak hanya skop lokal dalam negeri. Jadi memang lawan politik dan pembenci Jokowi sangat ketakutan. Nama Jokowi tidak melemah seperti mantan presidennya lain, tapi malah makin kuat. Ini yang mereka takutkan di 2029 nanti. Jika Jokowi tetap berpengaruh di kancah perpolitikan tanah air, otomatis siapa yang didukung Jokowi berpotensi besar menjadi presiden kembali. Jadi teman-teman, gerakan Roy Suryo CS ini hingga sekarang tidak berdampak ke Jokowi. Malah nama Jokowi makin harum. Betul apa yang dikatakan Kanjeng Norman. Jokowi makin diserang dan difitnah namanya akan makin kuat. Ini yang lupa dibaca Roy Suryo CS. Malahan Roy Suryo CS seperti terus mempromosikan Jokowi dengan menyerangnya lewat ijazah palsu. Karena jika mereka kalah di pengadilan dan Jokowi menang, maka nama Jokowi akan berkali-kali lipat makin harum di mata publik. Ketokohan Jokowi akan makin kuat dan pengaruhnya di 2029 akan jauh lebih besar. Terakhir teman-teman, tolong bantu sebarkan narasi-narasi seperti ini.
sebagai bentuk perlawanan dan penyeimbang kita di ruang publik. Kita harus lawan narasi sesat dan fitnah dengan logika dan data. Karena narasi hanya bisa kita lawan dengan narasi. Salam kontra narasi.